Endra Machine ya, remix 8% katanya. Ini jalur hijau ya Pak? Jalur hijau, random. Nanti ke depan semua yang jalur hijau bisa di-random bisa gitu Pak? Random tapi enggak, jangan ganggu pelancaran. Ya. Jadi memastikan jenis barangnya sesuai atau tidak. Semua ya? Ya, izin kami boleh dibuat itu. Boleh berapa jam? Kalau paletan kayak gini sekitar 10 sampai 15 menit. Barang dari mana nih Pak? Jadi Intan baru Cina nih. Barang dari sini ya Pak? Ini Intan Cina ya kayaknya. Zhengzhou, Intan Cina. Cina. Mungkin dia mau ngambil itu. Kalau dia perkeluaran semuanya kita lihat. Nah, ini betul. Kaperan. Dari barangnya sendiri ada permasalahan? Dari jumlah, dari luarnya sih ada masalah tuh, jumlahnya, beratnya segala macam nggak ada masalah. Cuma ini lagi dicek di lab, sama dengan apa dengan ini barang yang disebut ini harus karantina apa enggak. Kalau nggak harus karantina, menurut saya nggak harus karantina ya udah. Tapi kalau menurut karantina di karantina sesuai dengan peraturan. Pakai pasti itu kan bebas PPN sih Pak dari tahun 2024. Kalau sekarang itu gimana sih Pak? Masih bebas apa? Kalau di sini PPN-nya 500. PPN-nya banyak. 10 bayar PPN-nya nih. PPH juga bayar barang ini. Ini bukan apa ini vitamin kayaknya campuran pangan, bukan pangan doang. Buat lebih meningkatkan kualitas pangan kelihatannya sih. Pakai budget sini ya. Tadi beratnya berapa Pak? Beratnya berapa Pak? Dan nilainya? 14 ton. Nilainya? Nilainya itu 1 miliar 247 juta 704.400 rupiah. Tapi kayaknya siap kayak nggak. Yang penting kan saya cek filmnya seperti ini, jadi orang-orang tahu tiap saat saya bisa datang. Jadi mereka hati-hati. Berarti akan lebih rutin Pak yang sidak-sidak seperti ini ya Pak ya? Kalau yang ada kerjaan. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI Harga Mati. Nah, teman-teman, kita melihat tadi bahwa di sebuah cuplikan video, ya, kita melihat Bapak Menteri Keuangan, ya, Bapak Purbaya, di mana beliau adalah sedang datang atau sidak di pelabuhan Tanjung Priok. Nah, teman-teman, itu sangat luar biasa, teman-temannya adalah sesuatu hal baru yang kita lihat di tengah-tengah para di antara para pemimpin yang baru dilantik, ya, baru-baru ini, ya, salah satunya adalah Bapak Menteri Keuangan Purbaya ini adalah memberikan salah satu teladan atau contoh, ya, yang bisa dilihat dan disaksikan oleh masyarakat Indonesia saat ini. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa belakangan ini Pak Menteri Purbaya ini sedang banyak orang yang sedang mendukung beliau, ya, belum 1 bulan sudah dilantik, dan banyak sekali, ya, warga masyarakat Indonesia yang ngefans atau yang sangat setuju dengan tindakan-tindakan yang diambil oleh beliau. Nah,
Jadi Pak Menteri juga ini ya dia ingin ya bersama-sama dengan rakyat ya, dan dia ingin juga supaya rakyat bersama-sama dengan beliau, dan supaya pertumbuhan ekonomi Indonesia ini semakin meningkat ya, dan bisa menikmati bersama-sama dengan masyarakat Indonesia saat ini. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa ini adalah salah satu hal baru atau terobosan baru ya bagi bangsa kita ya. Baru kita melihat bahwa seorang menteri yang begitu benar-benar melakukan mau bekerja sebaik-baiknya. Nah, di suatu peristiwa kemarin yang beliau datangin adalah tepatnya di pelabuhan Tanjung Priok, teman-teman ya. Ya, di sana beliau mengecek langsung ya di sana, dan beliau langsung turun ke lapangan. Nah, bahwa kita melihat di sana ya Purbaya ya sidak di pelabuhan Tanjung Priok kemarin. Nah, apa itu hasilnya, teman-teman ya, ketika ya, setelah beliau atau Pak Menteri Keuangan ya mendatangi sebuah pelabuhan untuk mengecek kontainer-kontainer yang ada di sana. Nah, menurut berita ya yang tersampaikan melalui di media sosial, teman-teman ya, mengatakan bahwa ya Menteri Keuangan Purbaya atau Yudi Sadewa melakukan inspeksi yang mendadak ya atau sidak ke pelabuhan Tanjung Priok pagi Senin di tanggal 13 bulan Oktober tahun 2025. Purbaya ya bertujuan untuk mengecek ya pergerakan barang masuk, nah terutama pada jalur hijau ke Pebaenan. Nah, maksud beliau adalah ya dia mengecek saja, pengen tahu ya, hanya pengen tahu katanya ya. Ya, hijau itu hijau benar atau enggak. Nah, kadang hanya menurut informasi, hanya menurut laporan katanya hijau, tapi beliau masih meragukan laporan-laporan atau informasi itu, tetapi lebih untuk memastikan ya bahwa itu benar ya, beliau sendiri langsung ngecek ya keasliannya di lapangan. Nah, ya jangan-jangan hijaunya di dalamnya merah. Nah, jadi jangan-jangan nanti ya katanya hijau tapi tahu-tahu nanti di dalamnya merah. Nah, ini salah satu hal-hal yang perlu dicontoh oleh menteri-menteri yang lain dalam di bidangnya masing-masing, teman-teman. Nah, Pak Purbaya juga, teman-teman, didampingi oleh beberapa teman-teman yang lain, Menteri Keuangan dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai di Tanjung Priok kemarin. Nah, jalur hijau memang menjadi incaran Purbaya karena merupakan fasilitas khusus ya tanpa pemeriksaan. Nah, ya karena selama ini tidak pernah dilakukan pemeriksaan. Nah, sehingga Bapak Menteri Keuangan ini langsung mendadak mendatangi biar langsung mengecek ya. Jadi siapa tahu kan ada orang yang melakukan kesalahan atau yang bermain-main ya yang selama ini ya. Jalur hijau memang menjadi incaran beliau karena merupakan fasilitas khusus tanpa pemeriksaan sejak beberapa waktu lalu ya. Purbaya juga menyatakan keinginannya untuk mengecek jalur hijau di dalam rangka ya pemberantas barang ilegal impor yang masuk ke dalam negeri. Nah, ini sangat setuju ya. Kita sangat setuju apa yang beliau lakukan ini adalah untuk mencegah atau untuk ya mencegah suatu masalah-masalah baru yang datang ke bangsa kita, teman-teman ya, supaya tidak ada barang-barang ilegal yang masuk ya atau barang-barang tanpa izin. Nah, ini kayaknya orang-orang yang berkepentingan hanya untuk pribadinya ini sangat kayaknya melihat dan mendengar ini mereka udah mulai ketakutan, teman-teman ya. Ya, tapi
Tapi luar biasa Pak Menteri Keuangan, ya kita melihat baru 1 bulan waktu berjalan dan masyarakat Indonesia sudah banyak yang angkat jempol kepada beliau, dan bahkan beliau juga ingin bersama-sama dengan rakyat untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya di pemerintahannya. Ya. Purbaya menyatakan keinginannya itu untuk mengecek jalur hijau dalam rangka ya memberantas barang ilegal tadi. Ya, siapa tahu ada barang ilegal yang masuk ke dalam negeri. Ya, bisa saja teman-teman itu ada kelalaian dari penjaga atau dari pihak keamanan di pelabuhan. Nah, tapi kita belum tahu apakah sudah ketahuan atau sudah kedapatan belum. Ya, tapi nggak semuanya dicek juga teman-teman ya. Ya, nggak semuanya dicek juga kemarin, bahwa hanya sebagian dan beberapa saja. Ya, jangan sampai jalur hijau jadi tempat orang ya menyeludupin barang-barang yang nggak harusnya lewat jalur hijau. Nah, jadi dia menegaskan di pernyataannya tadi bahwa mengatakan ya ya jangan sampai terjadi, jangan sampai ada orang yang menyeludupin barang yang nggak harusnya lewat di situ. Nah, berarti kita tahu bahwa tujuan beliau adalah baik ya, baik. Dia memberikan perhatian khusus dalam hal itu teman-teman. Nah, kita melihat bahwa saat datang ya, beliau disampaikan kemarin bahwa Pak Menteri Keuangan diketahui saat datang di sana adalah sekitar pukul 10 ya 30, artinya setengah 11. Purbaya menuju area tempat pemeriksaan fisik ya terpadu ya di Geraha. Segera 1 kontainer milik perusahaan Cina langsung diperiksa. Nah, jadi ketika beliau langsung datang dan mengecek fisik, dan ada 1 kontainer ya, milik perusahaan Cina, dan beliau langsung ngecek dan periksa. Nah, kontainer tersebut ya berisi pekan ternak sebanyak 560 bag dengan senilai 1,24 miliar. Nah, gimana ini teman-teman? Ya, dari jumlahnya, beratnya, segala macam, ya nggak ada masalah. Ya, cuman ya dia mengatakan bahwa nanti dicek di laboratorium ya, sama enggak ya, dengan barang yang disebutin ini, ya harus di karantina apa enggak. Nah, itu katanya kalau enggak harus dikarantina, menurut saya enggak harus dikarantina. Ya udah, tapi kalau harus dikarantina ya dikarantina sesuai dengan peraturan katanya. Nah, dia mengatakan hal itu, kalau memang dikarantina, kalau enggak ini ya tidak usah. Ya, Purbaya akan menyiapkan layanan pengaduan yang terintegrasi ya khususnya kepada Demokrat Jenderal Bea Cukai di Demokrat ya Jenderal Pajak. Nah, dia membuka grup khusus teman-teman ya, layanan pengaduan masyarakat nih sepertinya ya, supaya kita melihat kemarin dulu ya, setelah beliau sudah dilantik menjadi Menteri Keuangan. Nah, jadi beliau mengecek ya, langsung terjun di beberapa di satu kantor pajak, dan kita melihat sesuai berita yang kita dapatkan ada sekitar 20 orang karyawan pajak itu dipecat oleh beliau ya, karena kedapatan ada hal-hal yang tidak sesuai dengan, tidak sejalan dengan harapan-harapan atau program pemerintah, atau sudah ada kedapatan yang menyimpang atau menyeleweng dari tugas yang diharapkan oleh pemerintah. Ya, laporan itu susah, kadang-kadang betul, ya kadang-kadang salah. Nah, benar. Tapi saya akan ini buka channel langsung ke menteri, jadi mereka bisa ngadu ke situ. Itu yang disampaikan oleh Bapak Menteri Keuangan, karena sesuai laporannya nanti yang disampaikan kepada dia ya, itu bisa benar dan bisa salah. Tapi untuk lebih tepatnya ya, beliau mengatakan
dia langsung membuka ya channelnya langsung ke menteri ya, supaya ada masyarakat Indonesia yang ingin mengadu sesuatu yang harus dilaporkan di situ bisa langsung diadukan ke sana. Nah, itu mantap. Ini perlu kasih jempol dalam hal ini, teman-teman. Artinya orang yang main-main kerja selama ini, yang masih suka main-main macam-macam aneh-aneh dalam termasuk dalam perpajakan atau dalam, dan akan ketar-ketir, teman-teman ya, karena tidak ada lagi ruang, waktu dan kesempatan untuk mereka ya untuk melakukan kong kaling kong ya terhadap masyarakat Indonesia ini ya. Biaya cukai dan pajak ya, 2 nomor handphone ya, nomor WA terpisah mungkin, dan mungkin besok akan diberikan itu atau di launching kepada masyarakat. Nah, ini bagaimana teman-teman tanggapan Anda mengenai pernyataan-pernyataan Bapak Menteri Keuangan yang saat ini yang sedang ngefans ya, yang sedang semangat ya, dan mudah-mudahan ya ini bukan hanya sekedar omongan saja, tetapi kita mengharapkan bahwa Bapak Menteri Keuangan ya, dengan adanya beliau saat ini dan bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia dan membuat negara Indonesia ini semakin lebih baik dan semakin maju ya, terutama di bidang perekonomian ya, masyarakat Indonesia yang dimana saat ini banyak sekali yang mengeluh ya, banyak sekali yang menjerit karena tidak salah satu tidak mendapatkan pekerjaan ya, dan perekonomian yang tidak menentu saat ini ya. Dan dengan kebijakan Bapak Purbaya Menteri Keuangan ya, ada satu perubahan atau terobosan yang terjadi di negara kita saat ini, teman-teman ya. Teman-teman ya, jika ada yang mau disampaikan, silakan berikan pendapat Anda melalui kolom komentar yang ada di dalam video ini ya. Ikutin terus channel ini supaya kita bisa belajar bersama-sama dan mendapatkan perkembangan berita informasi tentang dalam dunia politik saat ini ya. Teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya ya. Salam NKRI, harga mati.